Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan praktikum kita sampai ke materi 5 mengenai activity dan intent. Sebagai pengantar singkat, ketika kita menggunakan aplikasi mobile berbasis Android, maka Android menamakan isi dari satu page sebuah aplikasi itu sebagai activity. Activity yang kita bisa jumpai banyak ditemukan, misalnya halaman utama aplikasi yang menampilkan bisa jadi dashboard, bisa jadi menampilkan fungsi-fungsi utama aplikasi. Mungkin juga aplikasi menampilkan halaman pertamanya adalah fungsi login. Maka kita bisa menamakan kalau halaman itu gunanya untuk login, activity-nya adalah activity login. Kalau kita mengakses aplikasi e-commerce, ada activity untuk melihat promo, ada activity untuk melihat daftar barang yang ada di cart, juga ada activity checkout. Itu adalah bentuk-bentuk activity yang sesungguhnya setiap kita mengakses aplikasi Android, kita akan menggunakan minimal satu activity dalam aplikasi itu. Nah, tentu kemudian aplikasi kalau hanya terdiri satu activity, minim sekali kegunaannya. Maka kita menjual sebuah aplikasi Android itu bisa pindah-pindah activity banyak sekali. Dari halaman utama masuk ke form untuk pengisian data, misalnya untuk pendaftaran sign up. Mungkin kalau untuk yang sudah terdaftar, sudah punya akun, begitu masuk langsung tampil di halaman aplikasi atau di dashboard gitu ya. Demikian juga mungkin Anda punya aplikasi dari kampus, bisa digunakan untuk melihat daftar mata kuliah yang sedang ditempuh dalam satu semester. Nah, itu kemudian bisa beralih. Misalnya dari halaman itu kita klik satu mata kuliah, akan menuju ke progres. Mungkin akan ditampilkan kehadirannya berapa kali, mungkin akan ditampilkan berapa nilai UTS dan UAS. Nah, itu berarti dari halaman dari satu activity menuju ke halaman atau activity yang lain itu sebetulnya sedang memanfaatkan atau sedang menggunakan yang disebut dengan intent. Jadi apa itu intent? Intent ini satu hal yang digunakan untuk pindah dari satu activity ke activity yang lain, baik itu diinginkan oleh user yang kemudian disebut dengan intent eksplisit, dan juga ada pindahnya itu karena by system, by system. Nah, di antara yang bisa saya ceritakan kalau intentnya by system, misalnya ada notifikasi dari notifikasi dari sebuah proses payment gitu ya. Jadi proses payment itu kan biasanya ada autentikasi 2 faktor atau 2FA, 2 factor authentication. Nah, ini kan biasanya ada timernya. Anda diminta untuk memasukkan apa itu yang biasa dikirim lewat SMS itu. Ada yang menyebutnya token, ada yang menyebutnya PIN, ada yang menyebutnya kode gitu ya. Sampai sekian detik, ada yang 30 detik, mungkin ada yang sampai 1 menit gitu ya. Nanti kalau misalnya waktu habis,
kita nggak ngeklik, tapi aplikasinya sendiri yang nanti akan berpindah. Pindahnya satu activity ke activity yang lain oleh aplikasi atau oleh sistem Android itu disebut dengan intent implicit. Baik, kita akan langsung ke latihan atau ke materi praktikumnya. Kita akan membuat 2 activity dan kita akan mendemokan bagaimana dari satu activity pindah ke activity yang lain dengan intent eksplisit ya, dengan intent eksplisit artinya menggunakan suatu perintah dari user. Baik, ini sudah kita siapkan. Saya menamakan aplikasinya adalah activity and intent. Dan ini saya tampilkan dalam mode desain. Dan seperti biasa, ini tadi dibuat dengan empty activity. Maka saya akan hapus dulu satu teks yang sudah dibuatkan oleh Android Studio. Karena saya hapus. Baik, kemudian kita akan mengganti constraint layout ini menjadi relative layout. Kalau Anda masih ingat, ada di modul atau materi kedua ya, seingat saya itu tentang mengubah layout menjadi relative layout ya. Di antaranya dengan mengklik dan mendrag. Ya. Kita bawa linear layoutnya, kemudian di dalam code-nya kita ganti. Nah, saya akan tunjukkan juga cara lain untuk mengganti constraint layout. Jadi kita langsung masuk ke activity main.xml. Di bagian ini ada pengaturan constraint layout. Ini aja kita hilangkan ya. Nah, ini kalau kita hapus gimana? Berarti sekarang activity main.xml ini nggak punya layout, nggak punya wadah. Pengaturan constraint layout tadi kita akan isikan dengan relative layout yang kita masukkan secara coding ya. Dan ini selalu memasukkan ukuran lebarnya. Kita masukkan wrap content, kemudian tingginya juga kita tentukan. Dan kalau Anda perhatikan itu di code complexnya tertulis required ya. Jadi memang lebar dan tinggi dari sebuah layout itu harus dimasukkan. Baik, kemudian ini kita rapikan bagian Oke, jangan lupa kita ini. Kemudian kita akan masukkan dua komponen. Edit text. Yang kita beri ID edit text. Kemudian kita atur lebarnya, match parent, wrap content untuk height-nya. Juga kita buat align pada parent-nya. Jadi dia akan dibuat
rata atas, mengikuti induk. Align parent top. True. Kemudian juga kita buat button untuk lebarnya, kita buat wrap content, tingginya juga kita buat wrap content. Jadi ukuran tombolnya ini nanti menyesuaikan dengan lebar dan tinggi barisnya. Umumnya kalau tombol itu kan teksnya sedikit ya. Jadi ya tombol itu ukurannya nanti akan mengikuti seberapa banyak teksnya. Enggak ada kan, ya sebenarnya ada ya, cuma aneh. Masuk tombol kok sampai teksnya itu 2 baris gitu ya. Jadi mengatur layout lebar dan tinggi untuk tombol itu disesuaikan dengan isinya. Oke, jangan lupa kita masukkan ID. Ya, saya punya kebiasaan sendiri nih, kalau ID itu mending taruh di awal karena penting ya. Oke, button send, kemudian ini alignment-nya kita buat center horizontal. Nah, letaknya kita tempatkan persis di bawah edit text tadi ya. Kemudian kita akan barengkan tombol ini dengan aktivitas on click-nya ya. Oh, bukan dibarengkan. Kita atur spesifikasi event ya, kalau di satu bahasa pemrograman yang lain itu menyebutnya adalah event click-nya. Event click. On click kita sebut ketika diklik itu dengan button. Apa teksnya? Kita namakan ya, sesuai modul aja ya, explicit intent. Saya kira itu untuk penambahan tombol dan teksnya. Dan untuk melihat penambahan teks ini apakah menghasilkan desain yang kita harapkan, kita cek dengan mode desain. Oke, ini yang diinginkan. Jadi ada satu area teks untuk memasukkan teks dan ada tombol yang diberi nama explicit intent. Dan seperti biasa ini karena kita masukkan langsung ke dalam teksnya, ini Android akan mengenalinya sebagai hard-coded ya, hard-coded text. Tidak apa-apa, ini abaikan saja. Selanjutnya kita akan menambahkan new activity atau dengan nama second activity. Kita klik di sini pada project window, kita klik di atas main activity ini, kita klik new, kita cari activity, kita pilih empty activity. Kita namakan second activity ya. Second activity. Kemudian layout name-nya secara otomatis akan dibuatkan activity second. Ya, nanti akan ada file XML-nya ya. Jadi ini akan membuat file Java dan membuat XML.
Selanjutnya kita lihat di sini akan ada second activity.java serta activity_second.xml. Sama seperti pada activity main, kita akan ubah layoutnya, constraint layoutnya kita ubah, hapus, dan kita masukkan relative layout. Demikian juga pengaturan mengenai lebar dan tingginya. Kemudian seperti pada activity main, kita selesaikan relative layout ini dengan kemudian menambahkan komponen, yaitu text view, jangan lupa untuk ID-nya, text1, kemudian teks yang akan pertama kali ditampilkan, karena nanti di lanjutan praktikum akan diisi dengan pembacaan dari input ya. Memang nanti agak aneh begitu dijalankan pertama muncul pesan diterima. Memang siapa yang kirim gitu. Ya, sementara abaikan saja ya. Kita atur ukuran teksnya. Style. Text style ya. Kita buat juga padding dari kiri, jadi supaya tidak terlalu mepet, jadi ada jarak sedikit dari tepi. Ini gunanya untuk apa? Jadi ya supaya ketika ngetik itu tidak mepet sekali lagi dengan layar ya. Langkah berikutnya kita akan menambahkan metode. Kita akan masukkan di dalam main activity.java pada kelas main activity, persis di bawah onCreate. Ini akan kita masukkan metode yang merespon ketika nanti tombol di activity pertama diklik. Nah, ini code yang akan merespon. Metodenya kita sebut dengan button send. Ya, sebenarnya tidak harus sama dengan namanya di XML, tapi ini supaya memudahkan kita mengingat tentu saja ya. Kita
declarekan intent sebagai new intent. Dengan parameter second activity.class. Dan yang dilakukan adalah memulai activity intent. Laksanakan. Kita lanjutkan dengan memasukkan beberapa code tambahan pada Android manifest. Apabila kita ikuti, sudah ada beberapa yang tercantum di dalam manifest ini. Kita tinggal menyesuaikan bagian yang belum ada. Kita cermati baris per baris. Di antara yang perlu dicermati bahwa ketika kita akan mengadopsi source code ke dalam program yang sedang kita buat, kadang-kadang terdapat perbedaan karena beberapa sebab. Di antaranya tentu bahwa kita menggunakan Android Studio versi yang lebih baru dibandingkan dengan ketika modul itu dibuat. Itu satu ya. Jadi di antara penyebab adanya perbedaan-perbedaan, jadi mungkin juga sedikit mungkin membingungkan. Selain itu juga pengaturan-pengaturan yang sifatnya spesifik ketika kita membuat project baru. Contohnya kalau di sini muncul pada baris ke-14 tools target API 31. Kalau Anda masih ingat, ini berkaitan dengan versi Android yang kita pilih ketika membuat project baru. Sementara di panduan praktikum tidak disebutkan secara spesifik itu ya. Oke, berikutnya kita akan masuk di bagian activity. Nah, ini kita ganti agar yang menjadi activity utamanya tetap yang main activity-nya. Berikutnya kita akan tambahkan intent filter di dalam activity ini. Kita pilih untuk kategorinya Nah, karena kemudian yang sudah kita tentukan ada intentnya itu di main activity, maka intent di second activity ini kita hapus. Oke, kemudian kita jalankan aplikasinya. Kita periksa setelah proses running menyelesaikan kompilasi dan instalasi di emulator Android. Kita nyalakan emulatornya. Oke, ini sudah muncul dan mencoba tombol explicit intent ya. Baik, jadi dengan menekan tombol
explicit intent tadi, kita akan pindah ke second activity. Akan pindah ke activity kedua, dan karena ini merupakan child activity, maka akan muncul tombol panah untuk kita kembali ke parent activity. Nah, ini kita klik tombolnya, maka akan kembali ke sini. Nah, ini ada text input, ya, ada edit text yang disediakan, tetapi belum ada fungsinya untuk saat ini. Ya, bisa dicobalah dimasukkan. Ya, memang menuju ke activity kedua, tetapi ini yang muncul di sini adalah pesan diterima, bukan dari pengolahan atau bukan dari membaca teks yang dimasukkan di satu ya. Nah, ini akan menjadi lanjutan praktek kita. Langkah kita selanjutnya, kita akan memodifikasi program agar pada saat menjalankan main activity, aplikasi akan membaca teks yang dimasukkan di dalam edit text dan kemudian akan dikirim ke second activity. Kita mulai dengan memodifikasi file main activity. Kita akan memasukkan konstanta di atas method onCreate. Kemudian kita menambahkan variabel pesan ya pada edit text. Metode onCreate. Variabel add pesan itu akan kita isi apa. Kemudian di method button send, kita akan memasukkan dua baris perintah sebelum melakukan start activity. Yang pertama adalah mengisi message dengan mengambil nilai dari edit pesan ya, dengan mengambil teksnya. Di file kelas second activity kita juga akan lakukan modifikasi. Di dalam kelas itu kita akan declare sebuah text view untuk menampilkan pesan ya, ini di activity kedua. Kemudian di bawah di dalam method onCreate kita akan masukkan beberapa perintah yang kita ambil adalah text1 ya. Text1 yang dibaca dari halaman activity 1. Oke, terus dari modifikasi ini kita akan menggunakan aplikasi. Kita pilih yang apply changes and restart activity. Tapi biasanya kalau ada penambahan variabel, ya ini nggak bisa seperti itu, tapi harus dari awal ya. Coba kita lihat nanti. Adding or removing a field requires an app restart. Oke, jadi untuk merestart ini kita stop dulu, kemudian kita jalankan ulang. Successful. Oke,
Oke, ini sudah tampil lagi seperti tadi. Kita masukkan tes, masuk teks, dan kita klik explicit intent. Ups. Baik, setelah dicek kembali, ternyata ada kesalahan meletakkan baris kode di main activity class. Jadi pada method onCreate tadi penambahan baris ke-17 ini, ya ini di baris terakhir ya, tadi kebalik dengan beberapa baris di atasnya. Oke, setelah kita laksanakan, kembali kita nyalakan. Nah, ini hasilnya, kita coba periksa lagi. Tes kembali. Explicit intent kita tekan. Baik, di activity kedua atau second activity muncul teks tes kembali sebagaimana yang ditulis di halaman sebelumnya. Jadi ini sudah berhasil membaca dari activity pertama, kemudian disimpan dalam variabel untuk ditampilkan di activity kedua. Ya. Tampilkan di X second. Begitu. Nah, kita akan lanjutkan dengan modifikasi selanjutnya. Oke, kita mulai dengan menambahkan, kita tambahkan tombol pada main activity, yaitu tombol yang nanti akan digunakan untuk implicit intent. Nah, ini kita menambahkannya dengan memasukkan beberapa baris code. Di antaranya kita tentukan layoutnya dengan height dan width wrap content, kemudian kita masukkan juga ID-nya, terus kita atur letaknya, ada di bawah dari explicit intent. Dan kalau Anda perhatikan ini saya lupa memasukkan teks untuk tombol implicit intent ini, sehingga nanti ketika dijalankan tombolnya belum ada tulisannya ya, jadi belum ada teks di atas tombol yang dibuat ini. Dan di antara yang bisa kita perhatikan adalah ketika kita memasukkan komponen melalui code XML, maka di tampilan desain juga terlihat ada perubahan-perubahannya secara live. Modifikasi berikutnya kita lakukan pada kelas main activity. Jadi kita akan menambahkan satu metode untuk tombol atau button yang sudah dibuat dalam XML. Jadi kita akan memasukkan metode yang digunakan atau yang dijalankan ketika tombol ditekan. Code yang kita masukkan satu universal resource identifier berupa nomor telepon. Ini nanti akan berisi action dial. Ketika tombol implicit button diklik, maka akan dilakukan dial ke nomor yang sudah kita tuliskan dalam universal resource identifier. Nah, tentu saja kemudian diakhiri dalam metode itu adalah perintah untuk menjalankan intent, yaitu dengan perintah start activity intent.
Oke, setelah kita selesai memodifikasi main activity class, kita menyelesaikan membuat metode button implicit, maka program kita jalankan kembali dan akan kita lihat bagaimana hasilnya. Baik, setelah kita lihat ternyata tombol button implicitnya belum muncul. Coba kita cari penyebabnya. Nah, ini tentu saja adalah karena memang adanya penambahan komponen atau variabel itu memerlukan untuk aplikasi itu di restart ya. Baik, sudah ditampilkan di emulator. Nah, seperti tadi sudah saya katakan, ini lupa memasukkan teks untuk button implicit sehingga hanya tombol saja, tidak ada teksnya, tapi ya tetap berfungsi. Sehingga ketika diklik, maka button implicit yang dikerjakan oleh sistem adalah membuka phone dialer dengan nomor yang sudah dimasukkan dalam metode tadi ya. Nah, tentu saja dalam real program, nomor itu tidak akan dibaca dari code, tetapi akan dibaca dari interaksi program ya. Oke, contoh kalau kita menekan kontak, kemudian nomor yang akan dipanggil adalah sesuai yang tersimpan dalam kontak. Baik, ini kita memodifikasi button yang tadi teksnya belum dimasukkan. Kita sisipkan satu baris XML Android text implicit button. Nah, ini termasuk yang hard coded ya. Dan setelah kita jalankan kembali, nah, ini tampilannya masih di phone dialer tadi. Kita akan kembali ke tampilan aplikasi. Ya, perubahannya sudah terlihat. Sudah ada teks di tombol button. Tentu saja masih berfungsi sama seperti tadi karena tidak ada perubahan metode.